Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang pensiun PNS. Kelompok 12 beranggotakan Nur Putri Vigiani, Nurul Hidayah, Mei Puspitasari, Aulia Aningdia, dan Dava Fahriza. Perbedaan pemberhentian dan pensiun. Istilah pemberhentian dan pensiun pegawai sering dimaknai memiliki arti sama, padahal sesungguhnya berbeda. Menurut Manulang, salah satu perbedaan dari keduanya adalah jika dalam pemberhentian, pegawai yang diberhentikan hanya diberikan diruji satu kali, sementara itu dalam pensiun, kepada pegawai yang pensiun diberikan dirugi atau seringkali disebut dengan jaminan hari tua berulang kali. Dalam pembahasan tentang pemberhentian karyawan atau pegawai, Ranu Projo dan Husnan menyebutkan bahwa pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian adalah karena karyawan-karyawan tersebut dianggap tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik. Namun, ada pula yang dikarenakan kondisi perusahaan yang memburuk. Yang kedua, menurut Manulang, pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Hal tersebut merupakan pengertian dari pasal 1 PP nomor 32 tahun 1979. Pemberhentian dalam manajemen PNS tidak semata-mata pemutusan hubungan kerja, namun ada hal lain yang menyebabkan pegawai yang diberhentikan mendapatkan hak yang berbeda dari karyawan perusahaan. Dilihat dari cara pemberhentian, ada dua macam pemberhentian PNS, yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat. Selanjutnya, terdapat jenis pemberhentian pegawai negeri sipil. Yang pertama, pemberhentian pegawai negeri sipil dengan hormat. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena mencapai batas usia pensiun berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun kecuali jika yang bersangkutan sakit. Kedua, pemberhentian pegawai negeri sipil dengan tidak hormat. Pemberhentian pegawai negeri sipil dengan tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak-hak pensiunnya. Pemberhentian disebabkan karena melanggar sumpah atau janji atau peraturan disiplin, dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan, melakukan usaha yang bertujuan mengubah Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 6 bulan terus-menerus. Selain pemberhentian pegawai negeri sipil dengan hormat dan dengan tidak hormat, terdapat pula pemberhentian sementara. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pemberhentian sementara yaitu pemberhentian pegawai negeri sipil apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil Pasal 42. Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural sebagai berikut. A. PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural diaktifkan kembali sebagai PNS pada jabatan apabila tersedia lowongan jabatan dan diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan. B. Dalam hal PNS yang menjadi tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya. Tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan dan menurut jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya. Terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, atau terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dinyatakan bersalah dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun karena melakukan tindak pidana dengan tindak berencana. Maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Yang terakhir, dalam hal PNS yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dengan tindak berencana. Pengaktifan kembali sebagai PNS ditetapkan oleh Presiden atau BPK setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Penyebab pemberhentian pegawai negeri sipil menurut Peraturan Perundang-undangan. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, hal-hal yang mendasari pemberhentian pegawai negeri sipil yaitu yang pertama atas permintaan sendiri, yang kedua mencapai batas usia pensiun, yang ketiga perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, yang keempat tidak cakap jasmani atau rohani, yang kelima meninggal dunia atau hilang, yang keenam melakukan tindak pidana atau penyelewengan, yang ketujuh mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wali kota. Yang kedelapan, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kesembilan, tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Yang 10, hal-hal lain yang mendasari pemberhentian pegawai negeri sipil, yaitu tidak melaporkan diri setelah selesai cuti di luar tanggungan negara atau pemberhentian karena setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 tahun tidak dapat disalurkan, menggunakan ijazah palsu, tidak melaporkan diri setelah selesai tugas belajar, tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga non-struktural, tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian atas permintaan sendiri. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun. Apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas, dihitung sejak keputusan penundaan ditetapkan oleh PPK. Serta, permintaan tersebut dapat ditolak apabila A. Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan. B. Terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. D. Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. E. Sedang menjalani hukuman disiplin. Dan terakhir F. Alasan lain menurut pertimbangan PPK. Hak-hak kepegawaian PNS berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Bab 4 Pasal 48 tentang petunjuk teknis pegawai negeri sipil. Setelah diberhentikan, pegawai negeri sipil memiliki hak-hak kepegawaian, yakni PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, memperoleh tabungan perumahan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian berupa tabungan perumahan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila tidak memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden atau PPK dalam menetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan
Selain tidak berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN, juga hanya berdasarkan data yang ada pada sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau sistem informasi kepegawaian lainnya yang ditentukan BKN. Undang-Undang Pemberhentian. Undang-undang pemberhentian dibedakan berdasarkan sebab serta alasan pemberhentiannya. Sebab yang pertama yaitu keinginan perusahaan, yang mana terdapat alasan-alasan seperti yang pertama, tidak cakap dalam masa percobaan, diatur dalam pasal 16031 KUHP, yang mana tidak diberi pesangon atau uang jasa. Alasan yang kedua yaitu alasan mendesak, diatur dalam pasal 16030 KUHP, yang mana tidak diberi pesangon atau uang jasa. Alasan yang ketiga yaitu pegawai sering mangkir atau tidak cakap, diatur dalam P4-M-57-6388 untuk yang mendesak, sedangkan untuk yang tidak mendesak diatur dalam P4-M-57-6083, yang mana untuk mendesak tidak diberi pesangon atau uang jasa, sedangkan yang tidak mendesak diberi uang pesangon dan uang jasa. Alasan yang keempat yaitu pegawai ditahan oleh negara, diatur dalam P4-M-56-4599 yang mana selama dalam tahanan diberi tunjangan. Alasan yang kelima yaitu buruh dihukum oleh hakim, diatur dalam P4-M-57-6231 yang mana bila bersifat mendesak tidak diberi apa-apa, bila tidak bersifat mendesak maka akan diberi apa-apa. Alasan yang keenam yaitu buruh sakit-sakitan, diatur dalam P4-56-4699 serta P4-M-57-6542 dan P4-M-57-6150, yang mana sakit pada bulan pertama akan diberi 100% gaji, bulan kedua 75% gaji, bulan 3 60% gaji, bulan 4 25% gaji, dan untuk bulan-bulan selanjutnya berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan. Alasan yang ketujuh yaitu buruh berusia lanjut, diatur dalam peraturan pensiun perusahaan. Sebab yang kedua yaitu keinginan pegawai. Alasannya seperti tidak cakap dalam masa percobaan, diatur dalam pasal 1603 1 KUHP, yang mana tidak diberi apa-apa. Yang kedua, alasan-alasan mendesak, diatur dalam pasal 1603P. Untuk sebab-sebab lain seperti pegawai meninggal dunia diatur dalam pasal 1603J KUHP dan UU Kecelakaan, yang mana di luar hubungan kerja diberi uang duka pada pegawai tetap dan dalam hubungan kerja ahli waris dapat tunjangan. Alasan yang kedua yaitu berakhir masa hubungan kerja, diatur dalam pasal 1603 1 KUHP, yang mana tidak diberi apa-apa. Terdapat sebuah kasus pemberhentian pegawai negeri sipil atas keinginannya sendiri, seperti yang diceritakan oleh seorang pria pemilik akun Instagram @kaligrafi_danisabi yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil yang sudah dijalaninya selama 14,5 tahun. Dalam akun Instagramnya tersebut, dikatakan bahwa ia memulai karir sebagai tenaga honorer keamanan kantor pada tahun 2005. Lalu diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2010 dan menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2011. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya pada akhir tahun 2015 sampai Juni 2019, ia ditugaskan sebagai staf bagian keuangan yang bertugas untuk menyusun perencanaan anggaran dari staf biasa hingga menjadi ketua tim admin perencanaan anggaran. Dengan demikian, pemilik akun @kaligrafi_danisabi semakin mengetahui seluk-beluk perencanaan anggaran, sehingga ia merasa takut akan pertanggungjawabannya kelak. Menurutnya, pekerjaan aparatur sipil negara adalah amanah yang sangat besar, karena digaji oleh rakyat.
Namun, dengan sistem yang ada membuat tugas ini sulit dijalankannya dengan benar dan penuh amanah sesuai sumpah yang pernah diucap, sehingga ia memilih untuk mengundurkan diri. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.